informasi ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pagi tadi. Mereka berunjuk rasa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nenang WA, serta Partai Buruh memadati kawasan DPR RI sejak pagi tadi. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 3 tuntutan utama. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. Dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing serta menolak kebijakan upah murah. Aksi buruh ini menjadi bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya saudara-saudara para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyat akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. 2 desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi Senin pagi dengan tinggi kolom asap letusan 700 meter. Masyarakat dihimbau tidak panik lantaran aktivitas vulkanik masih tergolong normal. Ya, beginilah detik-detik rekaman CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, yang merekam erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 700 meter dari puncak Senin pagi. Kolom asap letusan condong mengarah ke arah barat dan barat daya dengan intensitas tebal. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 70 kali gempa letusan, 3 kali gempa guguran, 14 kali gempa hembusan, 6 kali tremor harmonik, dan 3 kali tektonik jauh. Tugas pos pengamatan Gunung Api Semeru menghimbau warga untuk tidak panik lantaran aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tergolong normal. Dan hingga saat ini status Gunung Semeru bertahan di level 2 waspada. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Sementara itu aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT terus meningkat. Senin pagi Gunung Lewotobi laki-laki kembali meletus dengan tinggi kolom abu mencapai 2000 meter di atas puncak kawah.
Ini kembali letusan yang ketiga, keempat juga kami berdiri di dekat. Aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki terus meningkat. Gunung api di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini kembali erupsi pagi tadi. Pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki mencatat erupsi terjadi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menurut catatan pos pengamatan, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dengan tinggi kolom sekitar 2.000 meter di atas puncak kawah. Selain itu, pos pengamatan juga mencatat selama 6 jam terakhir periode pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Tengah, terjadi 8 kali letusan dengan tinggi kolom abu mulai dari 600 meter hingga 2.000 meter di atas puncak kawah. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sejumlah warga berharap bisa segera pindah ke hunian sementara Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkenya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari kebelakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi hingga kini masih memeriksa 5 orang saksi dan keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Petugas kepolisian Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, sementara aktivitas ASN sudah berjalan normal. Pasca ambruknya teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas perkantoran terutama para ASN yang bertugas di gedung utama Senin pagi berjalan normal karena bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Namun 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup untuk menghindari banyaknya warga yang ingin melihat kondisi gedung. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Tim identifikasi Satreskrim Polres Brebes diturunkan untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi akan mendalami adanya unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap, karena sebelum diperbaiki, kondisi teras berdiri kokoh. Tentunya
tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama adalah perimeter, memberikan perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada korban tambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim IDEN untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Sementara 2 korban yang terjepit reruntuhan teras masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka patah tangan. Dan 1 korban anak-anak sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami memar di bagian tangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Anyus melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Sigit menyebut pembentukan tim tersebut juga sejalan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan tim reformasi Polri di internalnya. Tim ini terdiri dari 52 pati Polri dengan ketua tim adalah Kalem Diklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri mengatakan pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk responsibilitas dan akuntabilitas Polri. Tim ini pun akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam meramu transformasi Polri. Kapolri berharap proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita jalan. Kapolri menambahkan Polri siap mendengar seluruh masukan dari Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk, termasuk masukan dari pakar hingga masyarakat. Terutama masukan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat terkait kinerja Polri dalam melakukan pelayanan dan pengamanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat 2016-2017 dan juga Iqbal Muharram Nur Fahmi, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anton, Mas Iqbal. Selamat sore Mas. Oke, baik. Saya izin ke Pak Anton terlebih dahulu Pak Anton. Apa alasan Polri membentuk tim internal ini Pak? Karena kita tahu nantinya ada komite reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden sendiri. Pak Anton. Saya sangat yakin bahwa ini adalah merupakan satu respon yang harus segera dilakukan di internal Polri. Karena adanya tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Karena pasti nanti pun juga tim ini mau tidak mau akan bertanya kepada Polri. Sudah sejauh mana sebetulnya reformasi birokrasi Polri ini yang memang sudah ada semenjak tahun 98 sampai sekarang, baik reformasi struktural, reformasi kultural maupun reformasi instrumental. Nah, kenapa justru sudah ada ya hal-hal tersebut, tetapi kok sekarang ini mungkin hasilnya itu tidak maksimal. Ada apa sebenarnya dengan Polri? Bahkan kepercayaan masyarakat ya makin menurun. Ini pasti akan ditanyakan. Dan kalau Polri tidak menyiapkan tim internal, ini akan kerabakan. Nah, justru evaluasi ini saya kira merupakan respon positif karena dibentuknya tim reformasi struktural maupun kultural yang ada yang sudah dibentuk oleh Bapak Presiden. Ya, jadi memang internal, itu Pak. harus kita paham bahwa ketika ada 52 perwira yang
bentuk gitu Pak ya. Tapi Pak, mungkin kritik masyarakat kenapa tidak ada sipil Pak? Tidak membentuk ini berarti tidak responsif, cuek-cuek saja gitu kan. Tapi dengan adanya demikian ini menandakan bahwa Polri pun juga ya harus mengevaluasi diri, harus berbenah diri. Di mana sebetulnya titik-titik kelemahan krusial yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Bisa saja apalagi dengan dipicu kejadian kemarin bahwa konon kabarnya bahwa Polri ini lebih mengedepankan tindakan represif, kekerasan daripada persuasif, sehingga kepercayaan masyarakat sangat menurun. Itu saya kira kenapa Kapolri membentuk tim internal di dalam justru sebagai respon daripada yang sudah diamanatkan oleh Presiden. Agustus kita tahu dan juga bagaimana pertemuan Presiden dengan GNB ya Pak ya. Tapi mungkin kritiknya kenapa tidak ada sipil Pak? Kita paham bahwa ini internal. Tapi dari Pak Anton sendiri sebelum saya ke Mas Iqbal, kenapa tidak ada sipil dilibatkan Pak Anton? Saya kira karena ini masalah internal. Baik. Nanti kalau sipil itu yang akan di tim yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden. Tim reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden untuk reformasi Polri ini. Justru kalau internal kan saya kira lebih baik perangkat-perangkat internal yang ada diberdayakan. Ya mungkin kalau Komponas masih bisa dilibatkan. Tetapi untuk sipil mungkin ya ini perlu dipertimbangkan. Tapi mungkin kalau masukan-masukan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri kan boleh-boleh saja gitu kan disampaikan kepada tim tersebut. Namun untuk ya tokoh masyarakat dan lain-lain ini sebagaimana harapan yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden tadi gitu kan. Pak Anton, saya langsung ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, apakah langkah ini sudah tepat Polri membentuk tim reformasi internal sebelum nantinya ada komite dan hanya berisikan tadi perwira, 52 perwira tinggi? Oke, terima kasih Mas. Tadi apabila kita mendengar penjelasan dari Pak Anton ya, ini adalah respon positif gitu ya. Tapi kita lihat lebih dalam, bagaimana di dalam tubuh kepolisian itu memiliki jiwa persa gitu ya. Jauh dari kata sipil dan memang perbaikan ini nantinya diharapkan polisi menjadi polisi yang lebih ramah terhadap sipil gitu, atau polisi sipil, civilian police gitu. Nah, apabila kita melihat komposisinya gitu, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus bertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tabungan PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Nah kita lihat apakah pembentukan ini mempertahankan status quo atau memang menuju perbaikan ke arah yang lebih baik gitu. Baik, Mas Iqbal, tapi tadi seperti yang disebutkan Pak Anton bahwa semangatnya kan internal ya, jadi memang wajar kalau diisi orang-orang dalam. Nanti komite reformasi yang bentukan Presiden sendiri beda, akan ada unsur masyarakat, tokoh seperti itu. Anda melihat alasan ini? Iya. Seharusnya kan memang Polri hanya sebagai yang menerima implementasi aja apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah dikerjakan nantinya oleh tim reformasi yang dibentuk itu. Dan tentunya tim reformasi yang dibentuk itu harus dominan dan harus diisi oleh sipil ya, jangan diisi lagi oleh anggota-anggota kepolisian aktif ataupun non-aktif gitu. Baik, karena tadi bentukan Polri ya takutnya bias juga ya, menilai diri sendiri seperti itu ya Mas Iqbal ya. Betul sekali. Saya langsung ke Pak Anton. Pak Anton, ketika ya kita paham tadi semangatnya internal, tapi ada masukan ketika ini hanya menilai diri sendiri dan hanya isinya perwira tinggi, tentunya perbaikan itu takutnya tadi banyak yang skeptis Pak. Ya bisa saja berpikir demikian, tetapi kita pun juga tadi memang bisa saja dilibatkan nanti itu ya untuk masukan-masukan dari eksternal itu sendiri. Seperti tadi bisa dari Komponas, bisa dari Police Watch, itu kan bisa diberikan masukan-masukan. Toh polisi ini sekarang ini yang akan dibenahi.
Nah, yang akan dibenahi itu sendiri tentu saja secara internal dulu sebelum nanti secara eksternal. Justru di sini presiden itu sendiri sangat-sangat memperhatikan polisi, karena polisi ini mau tidak mau dalam sebuah negara ini merupakan fungsi daripada sebuah negara itu sendiri. Apabila polisinya jelek, maka negara pun juga akan jelek. Ini tidak berarti bahwa dengan tidak dilibatkannya masyarakat bukan berarti polisi menutup diri. Karena memang ada dua tim ini. Ada tim yang internal, tentu saja kalau tim internal itu bukan berarti mau istilahnya justru menutupi diri sendiri. Toh nanti pun juga akan dibuka oleh tim eksternal yang dibentuk oleh presiden. Justru di sini semangatnya semangat ingin memperbaiki diri. Di dalam Polri pun juga kan ada yang namanya quick win. Quick win itu ya salah satunya sasaran-sasarannya apa? Agar polisi tidak arogansi. Agar paradigma kekerasan jangan ada di polisi. Bagaimana banyaknya kekecewaan masyarakat tentang pelayanan yang lambat. Kekecewaan tentang keadilan yang katanya tidak berpihak pada masyarakat kecil, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, KKN, budaya pungli di dalam tubuh Polri yang sampai saat ini masih, itu pun juga sudah dijadikan satu sasaran. Apakah dengan quick win yang disebutkan oleh Polri itu, Polri sendiri tidak respon, tidak membuka diri, tidak membuka mata? Nah justru apabila nanti ada kekurangan-kekurangan Polri yang memang belum tercatat, itu silahkan diberikan masukan-masukan. Mari kita sekarang melangkah dengan semangat untuk saling percaya, sekalipun saat ini polisi sedang terpuruk. Karena memang kenapa justru di awal-awal ini Polri ini begitu semangat dengan reformasi birokrasi Polri, tetapi di akhir-akhir ini menjadi melempem, bahkan ujung-ujungnya itu ya seperti ada stigma negatif. Nah ini pun juga perlu kita waspadai. Ini kenapa? Anton. Mungkin saja ada beberapa masukan. Ini adanya masalah-masalah internal yang memang harus dibenahi. Itu bukan hanya masalah kultural saja, tapi masalah internal Polri pun juga perlu dibenahi sehingga semangat kinerja di dalam tubuh kepolisian itu bisa menurun. Misalkan penempatan jabatan yang tidak menggunakan sistem merit system, tapi lebih banyak kepada in group dan out group. Banyak juga yang berprestasi, tetapi justru misalkan yang dapat jabatan adalah orang-orang yang menurut anggapan mereka ini kurang berprestasi. Otomatis ini di internal dalam pun juga ini akan sangat berpengaruh. Atau mungkin adanya percepatan pejabat. Misalkan harusnya kan kalau zaman dulu untuk jadi pejabat itu urut kacang. Kalau habis angkatan 80 nanti jadi Kapolri itu 81. Ini tiba-tiba meloncat. Nah ini pun juga kan terjadi satu ya penurunan semangat di dalam tubuh Polri, sehingga beberapa angkatan itu menjadi ya istilahnya tidak punya peran di dalam hal ini. Nah ini pun juga harus kita reformasi. Saya lebih cenderung justru di reformasi yang sekarang ini bukan hanya titik berat sebagaimana sering disampaikan oleh para pakar reformasi kultural, tapi struktural, kultural, dan instrumental ini satu sama lain sebagai satu sistem yang harus saling mendukung. Karena tidak bisa kalau hanya satu saja, kultural saja. Kultural ini juga kalau tidak ada instrumentalnya yang mendukung untuk pemenahan culture kan susah. Jadi ini juga kalau tidak ada susah. Jadi ketiga-tiganya itu memang harus direformasi secara total. Itu kalau menurut saya. Oke, jadi kita bicara reformasi yang masif ya Pak ya, sistem yang menyeluruh agar tadi outputnya bagus. Oke, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau kita lihat semangat yang dibentuk ya Polri saat ini, tentunya mereka sadar bahwa sebenarnya selama ini ada lebih ke power oriented, bukan service oriented. Anda melihat itu bahwa apakah Polri mulai bisa berbenah dari stigma atau perspektif power oriented dibandingkan service oriented, Mas Iqbal? Ya,
mungkin untuk menjawab itu kita lihat dulu ya dari beberapa instrumen yang mendukung saat ini. Mengapa polisi itu memang sekarang super power gitu ya? Kami didukung dengan instrumen-instrumen yang ada sekarang. Malah apabila kita melihat mundur 2 tahun ke belakang beredar draft RUU Polri gitu, yang mana isinya itu hanya menambah kewenangan Polri. Dan sekarang masih hangat itu ada RUU KUHP yang sedang dibahas di Komisi 3. Nah, apabila kita lihat draftnya di situ hanya menambah wewenang Polri, banyak sekali menambah. Tidak ada pengawasan yang memang efektif gitu ya dari lembaga yang independen dan imparsial. Nah itu hal-hal itu memperlihatkan bagaimana komitmen perbaikan Polri ini ke depannya. Apabila RUU KUHP dan RUU Polri ini masih menambah kewenangan tanpa adanya pengawasan yang memang efektif gitu. Nah ini tidak merubah apapun gitu. Percuma adanya reformasi Polri bla bla bla, tetapi kita lihat bagaimana polisi ya dalam menjalankan tugasnya diberi kewenangan yang terlalu berlebihan gitu, dan tetap ke depannya akan tetap represif dan tetap menjadi lembaga yang super power. Di samping itu, yang kedua kita perlu lihat bahwa polisi ini harus ditempatkan menjadi civilian police lagi gitu ya, dengan mendesain depolitisasi polisi pertama gitu. Yang kedua, yang penting ini demilitarisasi polisi, seperti yang tadi disinggung di awal bahwa dari mandat tahun 98 tentang MPRS pemisahan TNI dan Polri ini kan niatnya untuk mendemilitarisasi Polri ya. Tapi kita lihat bahwa bagaimana pendekatan Polri dalam si masa, misalnya kita lihat dan bagaimana cara Polri bekerja itu tetap militeristik. Baik, Mas Iqbal, kalau tadi Anda melihat bahwa ada RUU KUHP yang tadi penambahan wewenang tapi pengawasannya akan sangat lemah. Dengan nantinya dibentuk misalnya ya reformasi komite oleh Presiden yang isinya nanti tidak hanya Polri tapi tokoh masyarakat, tokoh agama, sipil. Apakah pengawasan yang dibentuk melalui komite reformasi ini akan punya hasil menurut Anda? Di luar tadi RUU KUHP yang Anda sebutkan, penambahan power tanpa wewenang tadi, tanpa pengawasan. Ya, kita lihat mungkin ya lembaga pengawasan Polri sekarang bisa disebut Kompolnas. Tapi dalam prakteknya kita lihat Kompolnas itu bukan menjadi salah satu pengawas eksternal yang efektif. Apabila di kerja-kerjanya malah Kompolnas lebih seperti humas ya, atau seperti lawyernya polisi gitu, banyak yang bilang seperti itu. Dan memang itu mencirikan bahwa tidak adanya pengawasan eksternal yang efektif. Dan memang tim reformasi Polri ini harus berkomitmen bahwa harus dibentuk satu lembaga eksternal gitu, yang memang bekerja untuk mengawasi kerja-kerja polisi nantinya, agar apa? Agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang gitu, seperti tadi yang disebutkan. Baik, saya ke Pak Anton, singkat Pak, waktunya terbatas. Anda melihat dari obrolan kita tentunya semangatnya tadi perbaikan ya Pak, tapi ada masukan-masukan seperti ini, bagaimana Polri dan juga Presiden harusnya bersikap Pak, karena banyak yang mengkritis terkait pengawasan, Pak Anton. Ya, saya setuju bahwa polisi sesuai dengan semangat reformasi harus civilian police yang juga demilitarisasi, depolitisasi, kemudian dekorporatisasi, lain-lain itu ya harus jadi satu acuan. Dan tentang masalah pengawasan, sebetulnya pengawasan itu pun juga sudah banyak di Polri itu. Di internal ada Irwasum, ada Propam, kemudian juga ada Dewan Kode Etik, itu internal, sudah ada 3. Di luar ada juga Kompolnas, kemudian ada juga ya LSM. Toh sekarang LSM itu dibebaskan untuk mengawasi Polri. Nah, cuman masalahnya mungkin kurang tajam, kurang maksimal. Ini tadi mungkin saja ada anggapan bahwa Kompolnas ini hanya sebagai jubir, bahkan lebih banyak membela kepada Polri. Nah, apakah ini diperlukan pengawas eksternal yang baru atau tidak, atau lebih baik Kompolnas ini diberikan kewenangan lebih untuk mengawasi Terima Polri. kasih Pak Anton, kita dapat poinnya walaupun singkat, tapi satu lagi jangan lupa ada people powers ya Pak ya. Kekuatan rakyat ini luar biasa, kita belajar dari yang sudah-sudah. Terima kasih Pak Anton, Mas Iqbal juga atas insight-nya. Selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat semua Pak. Terima kasih.
Pemirsa, KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak Anyis melaporkan. Warga Pati berkali-kali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Bahkan warga juga menggeruduk KPK meminta Sudewo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Tak hanya unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga mendesak Sudewo ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Ini di Gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Dalam kasus ini, meski Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Pemirsa, sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, insya Allah datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, kami baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.
Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sekian lama menghilang, politisi Nasdem Ahmad Syaroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia IMI. Selain sambutan, Syaroni memberikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Yang hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Syaroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Syaroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Syaroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya ini menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Syaroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya, Syaroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, penggunaan strobo secara berlebihan membuat gerah masyarakat. Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk marak disuarakan warga. Istana pun meminta pejabat untuk tidak berlebihan gunakan strobo. Ramai di media sosial, gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional akan dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka.
Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Terima kasih. Kamu siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriana Panjaitan. Kamu cantik sekali. Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini. Pemirsa, Israel meningkatkan operasi militernya di kawasan Gaza, Palestina. Lusinan orang tewas termasuk bayi berusia 2 bulan. Isak tangis pecah saat warga melihat anggota keluarga mereka menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel. Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengumumkan bahwa Palestina diakui ratusan negara anggota sebagai negara, Israel tetap meluncurkan serangan militernya. Puluhan warga meninggal di kawasan rumah sakit Al-Shifa. Salah satunya adalah bayi berusia 2 bulan. يا شباب احفظ الله شباب احفظ الله هذا سلف عريس اسير عند اليهود احنا شاهدين يا جميع الدول يا جميع الوحده الوطنيه احنا ايش عاملين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل احنا ايش عاملين ليش الطفل عمره صغير ما من غير اب لمين نقول يابا لمين نقول حسبي الله ونعم الوكيل كان في غزه يا جماعه الخير بتنزل بتقف ايدكم معانا يا الوحده الوطنيه ايدكم معانا يا الوحده الوطنيه ايدكم معانا يا الدول بكفي احنا تعبنا بدون سابق انذار ولا بدون اي حاجه في الدار ملانا اطفال ملانا شباب ملانا نسوان ملانا نازحين ملانا مستاجرين دار مش بس العيله كمان في مستاجرين كمان موجود فيها ونطمن واللي صار مش مسبوق نهائي يعني. Media lokal memberitakan bahwa rumah sakit di Gaza telah menerima 31 jenazah sejak Minggu dini hari. 75 orang tewas dalam 24 jam terakhir, sementara 304 orang luka-luka. 32 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru Israel di Gaza yang dilanda perang. Dalam genosida yang berlangsung hampir 2 tahun di Gaza, Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Setidaknya 32 warga Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka pada hari Minggu akibat serangan udara terbaru Israel di jalur Gaza. Lima warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika jet tempur Israel menghantam sebuah apartemen hunian di lingkungan Al-Daraj, pusat kota Gaza. Pasukan Israel juga membunuh 8 warga Palestina, termasuk anak-anak, dan melukai puluhan lainnya setelah menyerang kerumunan warga sipil di dekat Masjid Hamzah, kota Gaza. Serangan Israel lainnya yang menghantam beberapa rumah menewaskan 5 warga Palestina dan melukai sejumlah lainnya di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza.
Di Gaza Tengah, penembakan Israel di dekat klinik medis PBB menewaskan 7 warga Palestina, termasuk 4 anak-anak. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Pemirsa, Israel merilis video persiapan tentara dan armadanya untuk serangan militer Gaza. Tentara Israel menyetujui serangan ke utara Gaza sejak bulan Agustus lalu. Tentara militer Israel merilis video armada-armada yang mereka miliki untuk menyerang Gaza. Penyerangan atas pencaplokan Gaza sendiri disetujui pada bulan Agustus lalu. Operasi militer bernama Gideon's Chariot II diperuntukkan menyerang dan membombardir kawasan Gaza Utara dan sekitar. Serangan ofensif dilakukan tanpa mempertimbangkan pengakuan status negara Palestina yang sudah diakui ratusan negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa hari lalu. Saudi Arabia menjalin kerjasama nuklir dengan Pakistan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, di media internasional. Arab Saudi resmi mendapatkan perlindungan dari Pakistan usai kedua negara menandatangani fakta pertahanannya dan perjanjian pertahanan strategis bersama Islamabad, Riyadh. Diketahui bahwa Pakistan merupakan negara produksi nuklir yang bertanggung jawab. Fakta pertahanan ini ditandatangani saat Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif berkunjung ke Saudi dan bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Uni Emirat Arab mengirimkan 8 kloter bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Dalam 2 minggu terakhir, pemerintah UAE mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan melalui perbatasan Rafah, Mesir menuju Gaza. Konvoi tersebut terdiri dari 128 truk yang membawa lebih dari 2.000 ton bantuan kemanusiaan, termasuk pasokan makanan dan kebutuhan tempat tinggal. Total bantuan yang telah dikirimkan UAE ke Gaza melalui perbatasan telah melebihi 12.000 ton. Dan upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mendukung warga Palestina di tengah aksi genosida Israel. Polisi menahan demonstran pro-Palestina di Berlin yang menuntut penghentian pasokan senjata ke Israel. Ratusan orang berkumpul di Berlin, Jerman untuk memprotes ekspor senjata Jerman ke Israel. Polisi menahan beberapa demonstran pro-Palestina selama aksi unjuk rasa. Demonstran lain mengecam dukungan Barat terhadap Israel. Berlin tetap menjadi pemasok senjata terbesar kedua untuk Israel setelah Amerika Serikat. Pada Agustus 2025, Kanselir Friedrich Merz menangguhkan ekspor militer baru ke Israel untuk digunakan di Gaza. Sementara itu, ribuan orang melakukan aksi Long March di Wina untuk menentang genosida di Gaza. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan sambil memegang poster dan bendera Palestina. Demonstran juga berkumpul di luar gedung parlemen. Sekitar 70 kelompok hak asasi manusia ikut serta dalam protes yang diselenggarakan oleh komunitas Palestina di Austria. Dari Wina kita ke Ottawa, pemirsa. Ratusan orang turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Mark Carney. Demonstran menuduh para pemimpin negara berperan serta dalam genosida di Gaza, Palestina. Massa mendesak pemerintah Kanada untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Kepolisian Ottawa mengumumkan 2 demonstran ditangkap.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Sigit menyebut pembentukan tim tersebut juga sejalan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan tim reformasi Polri di internalnya. Tim ini terdiri dari 52 pati Polri dengan ketua tim adalah Kalem Diklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri mengatakan pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk responsibilitas dan akuntabilitas Polri. Tim ini pun akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam meramu transformasi Polri. Kapolri berharap proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Karena itu dengan adanya harapan kebentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, hingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita jalankan. Kapolri menambahkan Polri siap mendengar seluruh masukan dari Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk, termasuk masukan dari pakar hingga masyarakat. Terutama masukan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat terkait kinerja Polri dalam melakukan pelayanan dan pengamanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Sementara aktivitas ASN sudah berjalan normal. Pasca ambruknya teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas perkantoran terutama para ASN yang bertugas di gedung utama Senin pagi berjalan normal karena bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Namun 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup untuk menghindari banyaknya warga yang ingin melihat kondisi gedung. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Tim identifikasi Satreskrim Polres Brebes diturunkan untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi akan mendalami adanya unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap, karena sebelum diperbaiki, kondisi teras berdiri kokoh. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama adalah perimeter, memberikan perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin. Pabrik rokok yang berada di Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik kebakaran hebat di pabrik rokok Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api dari atas bangunan. Buruh pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Sedikitnya 3 unit mobil damkar diterjunkan untuk menjinakkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Telah terjadi kebakaran di perusahaan KTNG, lokasi di Curaduko, Keraton Pasuruan. Jadi tiba-tiba ada api bagaimana tadi? Tiba-tiba ada api, namun saat ini sedang kami lakukan investigasi. Ada ledakan atau seperti apa tadi? Masih belum. Ini yang terbakar apa Anda? Itu yang terbakar adalah atap, namun ada bahan, diperkirakan ada bahan yang mudah terbakar memang di atas sana. Meskipun tak ada korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi lempar mikrofon pejabat Kementerian Agama NTB Zamroni Aziz viral di media sosial. Aksi itu mendapat kecaman warganet dan berujung minta maaf. Video berdurasi 28 detik yang memperlihatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah NTB melempar mikrofon viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat acara pelantikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Warganet mengecam tindakan tersebut, bahkan menghujat sikap Zamroni Aziz sebagai pejabat publik. Takut dikecam masyarakat, Zamroni Aziz langsung membuat video klarifikasi. Ia meminta maaf dan mengakui sikapnya yang salah dan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni khilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Meski telah minta maaf, warganet tetap mengecam, bahkan ada yang akan melaporkan ke Menteri Agama untuk memberikan sanksi tegas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Leda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulinya. Namun penyidikan tetap dilanjutkan. Dan Puspo membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pada pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Usai dipecat dari kader PDIP akibat video kontroversialnya viral, Wahyudin Moridu beralih profesi menjual es batu. Wahyudin kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Bualemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua,
pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah kami kerjaannya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan badan kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legasi buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah.
Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, Anyus melaporkan. Ya, warga Pati berkali-kali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Bahkan warga juga menggeruduk KPK meminta Sudewo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Tak hanya unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga mendesak Sudewo ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Ini di gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati. Dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Dalam kasus ini, meski Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Yuk kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, ini kalau datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak, nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang, berarti akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Ya, selain sambutan, Sahroni memberikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI Moreno Suprapto. Saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat.
Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Yuk kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada pelaksana tugas Ketua DPW Partai Perindo DI Yogyakarta, Aswin Hudayan di Jakarta. Dengan kepemimpinan pengurus baru ini diharapkan bisa memanaskan mesin partai jelang tahapan verifikasi partai politik. DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta kini memiliki nahkoda baru untuk membawa kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Aswin Hudayan resmi diberikan mandat sebagai pelaksana tugas Ketua DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat keputusan yang diserahkan langsung Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Dengan kepemimpinan pengurus baru ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi dan memanaskan mesin partai jelang tahapan verifikasi partai politik. Satu aspek yang sangat penting adalah bagaimana penguatan kelembagaan, itu menjadi penting. Yang kedua adalah bagaimana persiapan kita untuk menjadi peserta pemilu, itu juga menjadi penting. Dan kita berharap bahwa tidak hanya berhenti sampai sana, tapi bagaimana mengorganize, mencari segala halnya termasuk tokoh-tokoh dan lain sebagainya untuk proses pemenangan di Jogja. Dengan kepemimpinan yang baru saat ini adalah menguatkan kepengurusan, maka akar rumput akan lebih kuat. Sebagai bentuk kontribusi kami, Partai Perindo kepada masyarakat. Dan saya juga berharap dengan kepemimpinan yang baru ini cukup bisa merangkul perempuan dan disabilitas. Pembenahan kepengurusan daerah ini menjadi langkah transformasi dari partai yang dikenal dengan Partai Kita guna mempercepat akselerasi visi misi Partai Perindo. Kami akan membenahi struktur baik dari tingkat provinsi, DPW, DPD, dan juga nanti kami akan membentuk dari DPC dan DPRT. Setelah sayap-sayap organisasi yang akan kami bentuk berdasarkan pada diskusi nanti kami dengan DPP. Partai Perindo terus tancap gas memperkuat organisasi dan pengkaderan guna menargetkan capaian elektoral serta menghasilkan caleg yang berkualitas untuk Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pabrik rokok yang berada di Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Gara-gara mabuk, seorang pengendara mobil menabrak warga dan menyeret korban hingga tewas. Akibat ulah sang sopir, warga menghajar sang sopir dan merusak mobilnya. Polisi langsung menangkap pelaku dan mengamankan dari amukan massa. Suasana lomba karapan sapi se-Kabupaten Bangkalan tiba-tiba tegang saat sejumlah orang ribut di garis start. Keributan ini diduga akibat salah paham terkait garis start lomba dan memicu kemarahan pendukung masing-masing sapi. Beruntung keributan bisa diredam oleh tokoh masyarakat dan petugas keamanan. Israel meningkatkan operasi militernya di kawasan Gaza, Palestina. Lusinan orang tewas termasuk bayi berusia 2 bulan. Isak tangis pecah saat warga melihat anggota keluarga mereka menjadi korban kebiadaban tentara Zionis Israel. Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengumumkan bahwa Palestina diakui ratusan negara anggota sebagai negara, Israel tetap meluncurkan serangan militernya. Puluhan warga meninggal di kawasan rumah sakit Al-Shifa. Salah satunya adalah bayi berusia 2 bulan. يا شباب احباب الله شباب احباب الله بنت خاطر سلب عريسها اسير عند اليهود. احنا ايش عاملين يا جميع الدول يا جميع الوحده الوطنيه احنا ايش عاملين؟ حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل احنا ايش عاملين؟ ليش الطفل عمره صغير ما من غير اب ليش؟ لمين نقول يابا؟ لمين نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل كان في غزه يا جماعه الخير بتنزل ابقوا في ايدكم معانا يا الوحده الوطنيه ايدكم معانا يا الوحده الوطنيه ايدكم معانا يا الدول بكبي احنا تعبنا.
بدون سابق انذار ولا بدون اي حاجه. في الدار ملأنا اطفال، ملأنا شباب، ملأنا نسوان، ملأنا نازحين، ملأنا مستاجرين. الدار مش مش بس العيله، كمان في مستاجرين كمان موجود فيها. ونطمن واللي صار مش مسبوق نهائي يعني. Media lokal memberitakan bahwa rumah sakit di Gaza telah menerima 31 jenazah sejak Minggu dini hari. 75 orang tewas dalam 24 jam terakhir, sementara 304 orang luka-luka. 32 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru Israel di Gaza yang dilanda perang. Dalam genosida yang berlangsung hampir 2 tahun di Gaza, Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Setidaknya 32 warga Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka pada hari Minggu akibat serangan udara terbaru Israel di jalur Gaza. Lima warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika jet tempur Israel menghantam sebuah apartemen hunian di lingkungan Al-Daraj, pusat kota Gaza. Pasukan Israel juga membunuh 8 warga Palestina, termasuk anak-anak, dan melukai puluhan lainnya setelah menyerang kerumunan warga sipil di dekat Masjid Hamzah, kota Gaza. Serangan Israel lainnya yang menghantam beberapa rumah menewaskan 5 warga Palestina dan melukai sejumlah lainnya di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Di Gaza Tengah, penembakan Israel di dekat klinik medis PBB menewaskan 7 warga Palestina, termasuk 4 anak-anak. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Pemirsa, viral di media sosial, 2 pilot Amerika Serikat menolak menerbangkan pesawat penuh senjata ke Israel. Kedua pilot ini diborgol polisi usai menolak menerbangkan pesawat. Dalam video, sang pilot perempuan dengan tegas berkata bahwa senjata-senjata tersebut diduga akan digunakan dalam tindakan genosida terhadap warga Palestina. Kata genosida berkali-kali dilontarkan menuding keterlibatan negara AS dalam pendanaan serangan militer terhadap Palestina. Usai videonya tersebar luas di media sosial, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari otoritas terkait. Ya, sementara itu pemirsa, Israel merilis video persiapan tentara dan armadanya untuk serangan militer Gaza. Tentara Israel menyetujui serangan ke utara Gaza sejak bulan Agustus lalu. Tentara militer Israel merilis video armada-armada yang mereka miliki untuk menyerang Gaza. Penyerangan atas pencaplokan Gaza sendiri disetujui pada bulan Agustus lalu. Operasi militer bernama Gideon's Chariot II diperuntukkan menyerang dan membombardir kawasan Gaza Utara dan sekitar. Serangan ofensif dilakukan tanpa mempertimbangkan pengakuan status negara Palestina yang sudah diakui ratusan negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa hari lalu. Misi kemanusiaan dari berbagai negara dengan jalur laut masih berlanjut. Aktivis Palestina yakin akan bisa tiba di Gaza membawakan bantuan.
Para aktivis di kapal Huga, salah satu kapal global Sumut Flotilla, menyatakan keyakinannya lebih dari 50 kapal yang membawa 500 hingga 700 aktivis ini menyeberangi samudera menuju ke Gaza. Mereka yakin bantuan yang mereka bawa dapat diterima warga Gaza. Que vamos a llegar, aunque también, por supuesto, contemplamos la intercepción, nos estamos preparando para ella, estamos concienciados, sabemos cuál es nuestro lugar, pero estamos absolutamente convencidos de que llegaremos y que vamos a romper el bloqueo. Os animamos a todos a apoyarnos y a seguir ahí. Ya estamos de camino a Gaza, entonces me siento con mucha esperanza y un poquito de incertidumbre porque estamos viendo que los gobiernos del mundo siguen sin hacer nada, pero con mucha esperanza por ver cómo el pueblo se ha unido y estamos apoyando a nuestros hermanos. Para aktivis ini sudah berlayar dari Tunisia menuju Gaza. Perjalanan mereka setidaknya 8 hari tiba di Gaza. Kapal-kapal yang berlayar berisikan perlengkapan penting seperti susu untuk bayi, beras, dan obat-obatan. Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengakuan ini membawa implikasi diplomatik bagi negara Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Minggu menyatakan pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina. Pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kemungkinan perdamaian tetap hidup dan mewujudkan solusi dua negara. In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace. Inggris bergabung dengan 147 negara termasuk Kanada dan Australia yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Pengakuan Inggris terhadap negara Palestina terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari dalam negeri dan internasional. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, pengakuan ini membawa implikasi diplomatik. Ini berarti Inggris dapat meningkatkan status misi diplomatik Palestina di London menjadi kedutaan penuh. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menentang pengakuan atas negara Palestina. Ia memperingatkan bahwa langkah itu akan membahayakan kelangsungan hidup Israel. Pemirsa, Uni Emirat Arab mengirimkan 8 kloter bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Ya, dalam 2 minggu terakhir, pemerintah UAE mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan melalui perbatasan Rafah, Mesir, menuju Gaza. Konvoi tersebut terdiri dari 128 truk yang membawa lebih dari 2.000 ton bantuan kemanusiaan, termasuk pasokan makanan dan kebutuhan tempat tinggal. Total bantuan yang telah dikirimkan UAE ke Gaza melalui perbatasan telah melebihi 12.000 ton. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan UAE untuk mendukung warga Palestina di tengah aksi genosida Israel.
Sementara itu, polisi menahan demonstran pro-Palestina di Berlin yang menuntut penghentian pasokan senjata ke Israel. Ratusan orang berkumpul di Berlin, Jerman untuk memprotes ekspor senjata Jerman ke Israel. Polisi menahan beberapa demonstran pro-Palestina selama aksi unjuk rasa ini. Demonstran lain mengecam dukungan Barat terhadap Israel. Berlin tetap menjadi pemasok senjata terbesar kedua untuk Israel setelah Amerika Serikat. Pada Agustus 2025, Kanselir Friedrich Merz menangguhkan ekspor militer baru ke Israel untuk digunakan di Gaza. Sementara itu, ribuan orang melakukan aksi Long March di Wina untuk menentang genosida di Gaza. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan sambil memegang poster dan bendera Palestina. Demonstran juga berkumpul di luar gedung parlemen. Sekitar 70 kelompok hak asasi manusia ikut serta dalam protes yang diselenggarakan oleh komunitas Palestina di Austria. Di Ottawa, ratusan orang turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Mark Carney. Demonstran menuduh para pemimpin negara berperan serta dalam genosida di Gaza, Palestina. Masa mendesak pemerintah Kanada untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Kepolisian Ottawa mengumumkan 2 demonstran ditangkap. I often wonder what would have today no more. Pemirsa, Saudi Arabia menjalin kerjasama nuklir dengan Pakistan. Fakta pertahanan ini ditandatangani saat Perdana Menteri Pakistan berkunjung ke Saudi dan bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, di media internasional. Arab Saudi resmi mendapatkan pelindungan dari Pakistan usai kedua negara menandatangani Fakta Pertahanan, perjanjian pertahanan strategis bersama Islamabad, Riyadh. Diketahui bahwa Pakistan merupakan negara produksi nuklir yang bertanggung jawab. Fakta pertahanan ini ditandatangani saat Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, berkunjung ke Saudi dan bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Sementara aktivitas ASN sudah berjalan normal. Pasca ambruknya teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas perkantoran terutama para ASN yang bertugas di gedung utama Senin pagi berjalan normal karena bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Namun 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup untuk menghindari banyaknya warga yang ingin melihat kondisi gedung. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Tim identifikasi Satreskrim Polres Brebes diturunkan untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi akan mendalami adanya unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap, karena sebelum diperbaiki, kondisi teras berdiri kokoh. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama perimeter, memberikan perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada korban tambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim IDEN untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Sementara 2 korban yang terjepit reruntuhan teras masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka patah tangan.
Dan 1 korban anak-anak sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami memar di bagian tangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan strobo secara berlebihan membuat gerah masyarakat. Gerakan Stop Totot Wuk Wuk marak disuarakan warga. Istana pun meminta pejabat untuk tidak berlebihan menggunakan strobo. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional akan dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Reni Arabusari pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari 2 anak diaspora. Terima kasih. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa?
Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan.